Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri, saya dari kelas 10 IPS 3, Mapel Bahasa Indonesia. Saya di sini ingin menjelaskan menganalisis isi dari teks debat. Debat adalah proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu isu dengan masing-masing pihak yang berdebat memberi alasan, bila perlu ditambah dengan informasi, bukti, dan data untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Dari sebuah hasil debat, biasanya diperoleh sudut pandang baru yang bisa diterima kedua belah pihak. Meskipun demikian, tidak jarang debat berakhir dengan keduanya tetap pada posisi awal. Berbeda pendapat, tetapi tentu dengan wawasan baru. Setelah mengetahui apa pengertian debat, sekarang mari kita bahas mengenai teks debat. Apa itu debat? Struktur apa saja yang membangun teks debat? Apa saja kaidah yang terdapat di dalamnya? Mari kita pelajari bersama. Let's go! Struktur teks debat. 1. Perkenalan harus dilakukan oleh masing-masing tim atau pihak seperti afirmasi, oposisi, dan netral. 2. Penyampaian argumentasi. Dalam debat, masing-masing tim pro maupun kontra menyampaikan argumentasi atau gagasan tentang mosi yang telah diberikan. Penyampaian argumentasi itu dimulai dari tim pro, lalu tim kontra, kemudian diakhiri oleh tim netral. Ketiga, melakukan debat merupakan hal utama. Masing-masing di tim harus menyampaikan argumentasi maupun sanggahan kepada lawan. 4. Kesimpulan merupakan hasil akhir debat yang sebelumnya diawali dengan penutup yang disampaikan oleh masing-masing tim. Kelima, keputusan yang diambil dari hasil voting, mosi, resolusi, dan sebagainya. Jenis keputusan ada 3, yaitu keputusan oleh para pendengar atau decision by the audience, keputusan oleh hakim atau decision by judges, dan keputusan dengan kritik atau decision by critic. 5. Keputusan yang diambil dari hasil voting, mosi, resolusi, dan sebagainya. Jenis keputusan ada 3, yaitu keputusan para pendengar, keputusan oleh hakim, dan keputusan dengan kritik. Kaidah kebahasan teks debat. 1. Menggunakan kalimat kompleks. Pada teks debat biasanya menggunakan kalimat yang mempunyai lebih dari satu struktur dan lebih dari satu kata kerja. 2. Menggunakan konjungsi. Pada teks debat sering memanfaatkan konjungsi untuk menghubungkan kata-kata atau kalimat. 3. Menggunakan kata rujukan. Pada teks debat biasanya menggunakan kata rujukan sebagai pemberi informasi seperti ini, itu, dia, beliau, di sini, di sana, dan sebagainya. Unsur-unsur teks debat. 1. Mosi. Adanya mosi sangat penting karena di dalam sebuah debat terdapat pihak pro dan kontra. 2. Tim afirmatif. Debat harus memiliki pihak pro atau tim afirmatif yang setuju terhadap mosi yang telah diberikan. Pihak pro akan diberikan pidato terlebih dahulu mengenai alasan mengapa pendukung menyatakan di dalam mosi. 3. Pihak oposisi atau pihak kontra yang tidak setuju dengan mosi yang sudah diberikan. Pihak kontra akan menyanggah pernyataan dari pihak afirmatif. Pihak netral atau pihak yang tidak menaruh dukungan atau tidak condong terhadap salah satunya. 5. Moderator. Dalam debat harus ada moderator yang bertugas memimpin dan mengatur jalan debat. Tata tertib debat memperkenalkan masing-masing pihak dan menyampaikan mosi dan yang akan dilakukan oleh moderator. 6. Juri.
Debat juga harus memiliki peserta debat yang menantikan berhak menentukan keputusan akhir bersama juri debat. Dalam beberapa debat, peserta tidak ikut andil dan dalam menentu keputusan akhir, namun jika dibutuhkan voting, maka biasanya peserta akan memperhitungkan suara. 7. Penulis atau notulen bertugas mencatat hal-hal terkait debat yang sedang berlangsung, misalnya mosi dalam pernyataan moderator, penyampaian masing-masing tim atau pihak, dan hasil keputusan akhir. Yang terakhir, ciri-ciri teks debat. 1. Debat memiliki pihak yang mengarahkan jalan debat. Biasanya yang melakukan tugas ini adalah seorang moderator. 2. Hasil akhir atau kesimpulan debat didapatkan dengan cara voting maupun keputusan juri debat. 3. Terdapat hanya 2 sudut pandang, yaitu pro dan kontra. 4. Terjadi kegiatan saling beradu argumentasi untuk memperoleh kemenangan salah satu pihak. 5. Terdapat suatu proses untuk saling mempertahankan argumentasi di antara kedua belah pihak yang sedang berdebat. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan tentang menganalisis isi teks debat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.